Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau DIY flashing oli transmisi matic di Chevrolet Spin. Cara yang saya lakukan ini cara manual ya, jadi tidak menggunakan mesin flashing. Nah, bagaimana melakukannya, langkah-langkahnya, dan alat-alatnya yang diperlukan, kita langsung saksikan saja. Oke, yang pertama kita siapkan obeng minus dan obeng hook seperti yang digambar itu. Nah, ini obeng hook. Ini nanti kita gunakan untuk melepas pin hose pipa besi atau pipa aluminium yang dinempel di cooler matic itu. Kita mencopot yang bagian atasnya. Nanti kita akan cek oli itu keluar dari pipa itu atau keluar dari dalam coolernya. Oke, itu yang akan kita cek pertama kali, karena waktu saya melakukan ini saya belum tahu nih oli itu keluar dari mana. Makanya cara yang pertama kita lakukan seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah tahu, ya udah langsung cara kedua saja, tidak perlu melakukan tes ini. Oke, yang pertama kita tadi copot plastik penutup pinnya ya. Kemudian situ tuh ada pin. Nah, obeng hook itu tadi kita gunakan untuk melepas pin agar gampang melepasnya pakai obeng hook. Kita saksikan video ini ya. Nah, seperti itu pinnya atau penguncinya lah istilahnya, itu penguncinya. Nah, kita hookkan begitu, kita tarik. Nah, ini kita jaga pelan-pelan ya, takutnya dia kelempar jatuh ke bawah. Wah, susah ya, bisa sih carinya kalau ketemu ya. Kalau ngelemparnya kita nggak tahu ada di mana, susah itu, karena ini barang langka. Nah, seperti ini pin penguncinya. Nah, seperti ini ya pin penguncinya. Ini kita simpan baik-baik. Oke, kemudian setelah pin tadi terbuka, kita harus mencopot pipa aluminium itu dari coolernya. Kita tarik. Nah, ini harus pelan-pelan ya, kita tariknya. Emang agak susah sih, agak seret waktu nariknya, jadi kita coba berkali-kali. Nah, oke, seperti itu ya, sudah terlepas. Nah, setelah pipa ini sudah kita lepaskan dari cooler, kita setelah ini akan memasang selang dari pipa ini, selang di pipa ini, dan memasang selang di lubang yang tadi yang di cooler. Nah, ini penampakan ujung pipa aluminiumnya itu ya. Nah, itu kelihatan lubang yang di coolernya. Nah, seperti ini kita pasangkan selang, yang kita colokkan selang ke yang cooler, kemudian kita pasangkan selang juga ke pipa aluminiumnya. Nah, ini kita akan mengecek waktu kita starter 1 detik oli itu keluar dari mana, begitu. Ini pipa yang saya gunakan, yang masuk ke pipa aluminium itu selang 10 mili,
yang saya masukkan ke lubang cooler itu adalah selang 1/4 inch. Nah, kita kencangkan dulu ya. Saya kasih kabel tis yang selang nempel di pipa aluminiumnya. Oke, setelah selang semua terpasang, kita nanti akan coba starter 1 detik. Nah, ini penampakannya. Nanti kita akan lihat setelah kita starter mana yang keluar. 1, 2, 3. Nah, sudah kelihatan. Kita matikan. Ternyata alur oli matic di Chevrolet Spin itu adalah dari bawah, selang cooler bawah itu masuk ke cooler, naik ke atas, keluar dari selang atas menuju ke maticnya lagi gitu. Nah, ini selang yang saya colokkan tadi ke cooler maticnya itu yang ukuran 1/4 inch. Tapi tadi waktu saya coba starter 1 detik itu ada rembes karena ternyata pipa aluminium itu kalau kita ukur itu 95 mili 95 mili kalau tidak salah. Nah, karena ini itu 1/4 inch, saya ukur itu sekitar 90. Saya kasih isolasi seperti ini. Nah, saya kasih isolasi bening. Nah, ini biar nanti waktu masuk ke lubang coolernya itu lebih seret ya. Oke, setelah selang ini tadi kita persiapkan, sekarang kita colokkan selang yang tadi yang udah kita kasih isolasi ke lubang cooler, karena oli itu keluar dari dalam cooler. Kalau teman-teman prefer melepas pipa aluminium yang bawah sih nggak apa-apa, jadi langsung masukin selang ke pipa bawah pakai selang 10 mili. Karena susah untuk membukanya, lebih baik membuka yang di atas, colokan selang ke dalam coolernya. Nah, ini saya cek ada bocor nggak setelah tadi saya colokan selangnya ya. Ternyata udah nggak bocor, jadi aman. Nah, flashing yang saya lakukan ini tidak mengetap oli dulu ya, karena ada beberapa referensi YouTube itu ada yang olinya ditap dulu, keluar berapa, katakanlah 4 liter, masukin 4 liter baru di flashing seperti ini. Ini saya dari awal langsung flashing saja, langsung saya keluarkan melalui selang ini pakai aliran pompa oli maticnya ya. Ini saya bersihkan dulu, tadi ada jajaran oli yang pertama tadi saya mengecek. Kemudian setelah ini, setelah kita persiapkan ini, kita jangan lupa membuka tutup oli matic yang di atas. Ini untuk kita memasukkan oli matic yang baru. Saya menggunakan oli matic Total MV-LV ya, yang Dextron 6. Oke, setelah itu nanti terbuka, kita persiapkan juga corongnya. Nah, saya membeli corong seperti ini nih, yang panjang.
corong pendek juga nggak apa-apa, nanti tambahin selang, yang penting bisa menuju ke lubang itu. Kenapa ini dipersiapkan dulu? Karena nanti saya flashingnya itu mesin menyala, jadi saat mesin menyala oli keluar, nah kita langsung masukkan oli baru dari sini gitu. Oke, setelah corongnya siap, nah ini juga selang yang dari cooler udah oke. Nah, selang itu saya masukkan ke wadah ya. Ini wadahnya saya beli yang ada indikator liternya tuh, biar nanti ketahuan berapa liter. Jangan lupa juga sebelum kita nyalakan mesin ini, oli yang akan kita masukkan kita buka dulu semua, kita lubang-lubangi. Jadi setelah mesin nyala kita langsung tinggal masukin, nggak perlu melubangi. Takutnya nanti kehabisan olinya yang di dalam transmisi. Jadi kita harus siap sedia nih, karena ini saya mengerjakannya sendiri ya. Lain kalau 2 orang mungkin lebih tidak rempong ya. Oke, setelah ini siap, corong siap, selang tadi siap, penampungan siap, oli juga udah siap. Kita buka. Ini belum digambarin, belum saya buka ya. Nah, kita posisikan transmisi di P ya. Oke, kita mulai. Kita nyalakan mesinnya. Oke, oli langsung keluar ya. Nah, setelah itu keluar, ini di flashing yang 4 liter pertama ini nggak saya videoin saya memasukkan oli ya. Padahal setelah mesin nyala, oli keluar menuju ke penampungan ini, saya langsung memasukkan oli ke tadi melalui corong tadi. Jadi melakukannya seri ya. Mesin nyala, oli dari transmisi matic keluar, kita masukkan dari atas. Ini saya melakukan flashing ini sekitar sudah 27.000, karena sebelumnya itu hanya di tab. Nanti di video 4 liter yang kedua, nanti saya videokan saya memasukkan oli yang dari corong tadi. Oke, ini udah mau penuh, kita stop dulu. Nah, kita cek berapa ini. Nah, setelah saya cek, ini itu 4 liter setengah, naik sedikit. Ini jadi kayak sekitar 4 liter 600 atau 4 liter 700 mili gitu ya. Kita catat dulu itu. Oke, itu saya masukkan ke penampungan yang lain. Nah, ini kita lakukan yang kedua. Nah, ini saya videokan ya. Sisi dimana saya, wah itu waktu saya nyalain pipanya langsung, selangnya langsung muncrat. Oke, itu kita benerin dulu. Nah, setelah itu kita masukkan oli yang baru. Sambil kita lihat di selangnya ya. Itu kenapa tujuannya selangnya bening, karena biar kita melihat apakah yang keluar itu sudah merah sewarna dengan oli yang baru. Kalau udah merah berarti udah bersih tuh yang di dalam. Kita langsung matikan mesin ya.
Nah, itu saya masukin terus. Oli barunya. Sambil kita lihat juga selangnya ya, dia udah merah bening belum? Nah, ini kayaknya sudah merah nih, tuh warnanya sudah merah bening ya, nggak hitam. Nah, ini berarti kita harus matikan mesin. Oke, setelah ini kita matikan. Ini kita cek itu, ini sekitar 4 liter. Jadi yang keluar tadi adalah sekitar 8 liter 700 mili lah, sekitar segitu. Oke, ini kita cek nih ya, sudah merah bening ya. Tuh, sudah merah bening. Nah, ini flashing yang kedua nih, yang 4 liter. Nah, yang udah tadi saya masukkan itu baru 6 yang baru saya masukkan. Jadi habis ini saya masukkan 2 lagi. Nanti setelah itu kita harus cek ketinggian nih. Setelah ini tuh saya masukkan 2 liter yang sisanya itu. Nah, coba kita cek ketinggiannya di baut yang levelnya. Nah, nanti waktu kita ngecek level olinya itu dalam kondisi mesin menyala ya. Oke, setelah ini kita install kembali pipa transmisinya masuk ke dalam coolernya ya. Nah, kalau memasukkannya sih tinggal didorong aja ke dalam sampai seperti bunyi klek gitu. Kemudian setelah itu kita pasang klipnya tadi ya, penguncinya jangan lupa nih, karena kalau enggak bisa lepas di tengah jalan ini. Nah, cara pasangnya seperti ini ya. Kita kaitkan dulu yang bagian bawah. Nah, baru kita tarik pakai obeng hook. Yang bagian atasnya kita tarik. Nah, seperti itu ya. Harus hati-hati nih ya. Apalagi kalau tangannya udah kena sedikit oli tadi, licin nih. Harus dicoba berulang untuk merasakan lubangnya. Nah, ini rada tricky juga sih, karena kita menjaga agar klipnya itu nggak jatuh dari tangan kita.
sama kita harus merasakan lubangnya itu, ngepasin lubang yang bawah sama yang atasnya nih. Harusnya kalau udah dapat feelnya, nah seperti ini, udah kekunci. Nah habis ini yang tidak kalah pentingnya, kita pasang lagi tadi pelindung plastik atau pelindung karet tadi ya, kita pasangkan lagi. Ini juga penting ini kalau ininya nggak dipasang, klipnya itu bisa mencelat ntar lama-lama. Nah kita tekan saja itu yang plastiknya ini. Oke, setelah ini kita akan mengecek level olinya ya. Nah ini posisi transmisi maticnya. Nah itu adalah baut tabnya ya. Kalau kita mau mengetap, itu baut tabnya itu ukuran 11. Jadi kita harus butuh kunci ring 11. Nah ini adalah baut untuk levelnya, pengecekan level olinya. Ini ukurannya juga 11. Oke, ini satu trik tersendiri juga ya. Jadi sebelum mesin dinyalakan, baut levelnya itu kita kendorkan dulu, karena saya kemarin mencoba mesin sudah panas, waktu mau membuka itu susah banget ya, mungkin karena bautnya memuai mungkin ya. Jadi saya coba di kondisi mesin dingin dulu, saya kendorkan dikit aja sampai bautnya itu udah gampang dibuka dengan kunci. Cara untuk melepaskannya ini kita harus mengendorkan dua baut yang pelindung cover mesin bawah ya, yang bagian kiri aja, yang depan dan belakang kita lepaskan. Nah kan dia menganga gitu kan jadinya, biar kita dapat area buat memasang kunci ringnya ini, buat membuka bautnya. Nah setelah itu tadi sudah terbuka, sudah gampang dibuka. Nah habis ini kita nyalakan mesin sampai suhu optimal. Suhu optimal itu kalau kita lihat saya baca-baca referensi itu suhu transmisinya itu sekitar 75 sampai 85 lah. Tapi kalau teman-teman nggak punya alat torki gitu, ya panaskan mesin sampai kipas menyala. Nah itu udah pasti udah suhu optimum lah. Nah ini yang saya ini suhu coolernya 96, suhu transmisi maticnya yang 76. Nah ini tadi ya. Nah jangan lupa kita parkirkan mobil di tempat yang datar ya, kita cek pakai water pass, tapi ngeceknya di bagian transmisi itu ya. Nah kalau udah di tengah itu berarti ya udah datar lah, biar waktu mengeceknya itu pas gitu ya. Oke, setelah suhu sudah optimum, tadi posisi mobil juga udah datar, posisi transmisi juga datar, kita buka baut level olinya. Oh iya teman-teman, setelah ini selesai jangan lupa reset TCM-nya ya. Kalau punya alatnya ya udah pakai reset TCM pakai tools. Tapi kalau nggak punya, bisa menggunakan cara reset manual tanpa tool yang ada di video saya. Itu menurut saya juga udah cukup efektif. Nah ini kita kendorkan bautnya.
Jadi alat-alat yang saya gunakan itu kalau dari awal tadi obeng hook, obeng minus, terus corong, kemudian saya juga pakai water pass kecil, terus kuncinya itu untuk membuka level plug ini kunci ring 11. Terus jangan lupa saya itu menyediakan untuk proses flashing ini saya spare itu 10 liter ya, total MV/LV. Jadi total yang kepake itu 9 liter lah. Seliter masih ada, itu belum dibuka. Oh iya, jangan lupa itu selang bening yang seperempat inch. Itu udah cukup sih. Nanti tinggal diisolasi di depannya itu, di ujungnya. Sama ya tampungan buat oli lah. Itu paling yang teman-teman harus sediakan. Oke, ini setelah terbuka lah, ternyata gak ada yang luber. Nah, ini coba saya tambahkan ya. Saya tambahkan olinya sampai dia luber aja, melebar gitu, berarti itu udah full. Nah, ini saya coba tambahkan lagi oli maticnya. Oke, setelah kita isi sampai begini nih, sampai meluber ini harusnya udah cukup. Tapi karena gak ada yang melihat, ini karena satu orang, jadi saya waktu masukin terus saya cek, wah ternyata udah luber banyak. Harusnya tadi waktu keluar dikit itu udah stop, berarti itu udah penuh. Ini saya sih cuma nambahin dikit sih ini tadi. Jadi waktu saya masukkan itu udah lumayan pas. Oke, setelah ini kita kencangkan bautnya. Sudah selesai. Setelah reset TCM manual, jangan lupa langsung dibawa jalan buat adaptasi TCM matic-nya. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang atau salah bisa di komen. Terima kasih. Ya, jangan lupa botol-botol bekas oli yang kita pakai kita coret-coret pakai cutter ya, biar tidak bisa dipakai lagi.